Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya dan juga tak kurang dari suatu apapun. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya mengajak kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada, marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semua khususnya umat muslim dimanapun saja berada, kita telah dikeluarkan dari dalam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudaraku, sahabat muslim dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang ilmu pengasihan ya, ilmu pengasihan yang menggunakan media bawang putih. Namun begitu saudara-saudaraku, sebelum kita lanjutkan, Gusli berharap nantinya apa-apa yang gue disampaikan ini dalam arti karena ada menyangkut masalah pengasihan atau pelet, jadi jangan digunakan untuk main-main ya. Artinya ini bisa kita gunakan di saat contohnya begini, saya seorang laki-laki menyintai seorang wanita, tapi di satu sisi ditolak dengan dasar-dasar yang memang kadang menyakitkan hati, karena yang kita miskin lah, kita merasa tidak pantas menjadi pendampingnya karena tidak sepadan dengan kekayaan dia lah, atau mungkin dibenci oleh orang tuanya atau saudaranya dan sebagainya, bahkan bisa juga difitnah dan sebagainya. Nah, artinya di situ tidak perlu harus putus asa, tidak juga perlu harus menyiksa diri sendiri. Kadang ini yang sering terjadi, putus asa, stres, yang lebih parahnya lagi malah minta tolong ke dukun ya, mbah ini, mbah itu, maharnya ini, maharnya itu. Sudahlah. Jadi saudaraku, mulai saat ini tinggalkan dunia-dunia seperti itu. Kita semakin tumbuh semakin dewasa, kita harus semakin cerdas, harus bisa menyikapinya dengan lapang dada. Dan yakinlah, apapun bentuk permasalahannya di dunia ini, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun itu dalam bentuk permasalahan atau ujian seberat apapun, pasti ada solusinya. Namun kadang-kalanya kita sebagai manusia tidak bisa menerima kenyataan yang ada ya. Artinya kini kita harus belajar mulai untuk bersabar ya. Itu yang pertama. Dan satu lagi saudaraku, ilmu atau amalan tentang pengasihan bawang putih ini sudah nyata dan sudah banyak sekali yang membuktikannya. Tapi harapan Gusli kalau memang ini dilakukan dalam tujuan yang sebenarnya, contohnya setelah si target sudah bisa kita dapatkan ya, harapan Gusli jadikanlah dia sebagai seorang imam ataupun makmum yang baik ya. Temui keluarganya, dipinta dengan secara baik-baik ya, kemudian adakan kesepakatan untuk menjalin hubungan atau membangun suatu hubungan rumah tangga ya, katakanlah menikah. Dan setelah itu jangan dimanfaatkan ya. Ingat, bawang putih adalah suatu simbol. Kenapa putih? Itu adalah suci. Jangan kalian kotori dengan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang hukum agama maupun hukum negara. Jangan sampai nanti setelah dapat, niatnya sudah salah dari awal. Kalau niat awal sudah salah, mending tidak usah dilakukan. Karena apa? Berdampak pun itu tidak akan awet, dan kadang bisa jadi juga tidak akan berdampak. Tidak akan ada efeknya amalan ini kalau niatnya dari awal salah. Contohnya yang bagaimana Gus ya?
katakanlah kita laki-laki, yang kita target ada seorang gadis, wanita, janda, atau kurang ajarnya lagi, mohon maaf bahasanya agak terbuka ya, kurang ajarnya lagi sudah jelas itu istri orang, diganggu, di magic dengan jalan seperti itu sangat dilarang oleh agama, saudaraku. Nah, Gus Dur pun tidak akan menyarankan dan sama sekali tidak mengikhlaskan kalau amalan ini digunakan untuk merusak rumah tangga orang. Kalau gadis kemudian hanya dipelorotin hartanya, ada lagi kemudian maaf ini bahasanya juga agak terbuka, hanya untuk menodai, setelah itu ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Terus ada pertanyaannya Gus, kira-kira amalan ini apakah khusus untuk laki-laki atau wanita saja? Amalan ini amalan otomatis. Siapapun kalian mendengarkan amalan ini, baik itu kaum Hawa, kaum Adam ya, artinya mau dari wanita atau laki-laki, bisa menggunakannya semuanya. Ya, kalau wanita mungkin dia untuk menggait pasangannya seorang laki-laki. Kalau laki-laki dia ingin menggait pasangannya seorang wanita, kan begitu ya. Jadi artinya di sini amalan ini bisa difungsikan untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dengan satu catatan, untuk di jalan yang baik dan benar ya. Baiklah, saudaraku kaum muslimin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada, saya rasa langsung saja. Jadi apa-apa yang dilaksanakan tentunya dari awal kita sebagai muslim, satu syarat yang paling terpenting dan paling utama, jangan pernah untuk meninggalkan sholat ya. Sholatnya jangan bolong-bolong dulu ya, harus tepat waktu. Tinggalkan dulu kegiatan aktivitas yang lainnya, benahi dulu sholatmu, tepatkan dulu saatmu melaksanakan sholat ya. Itu syarat yang utama. Yang kedua, sebelum kalian memulai ini minimal harus mendapatkan fotonya si target ini. Fotonya cukup Gus, cukup foto dari HP atau dari apapun itu, intinya dapatkan fotonya. Ukurannya berapa Gus, terserah, mau 2x3 seukuran foto KTP, mau seukuran buku, mau seukuran layar tancap, ya itu sah-sah saja kalau bisa. Tapi ya nggak mungkin lah, mungkin biasanya foto-foto yang kecil-kecil saja, dicuci atau dicetak di tukang foto ya. Itu siapkan dulu. Kemudian cari bawang putihnya. Akan lebih bagus, akan lebih baik itu bawang putihnya bawang putih nunggal. Nah ini apalagi Gus, ini yang menarik. Bawang putih itu memang ya semuanya sama, namanya bawang putih. Ada bawang satu putih itu yang dalam satu rumpun itu isinya bulat gitu ya, banyak banget. Tapi kalau bisa yang terbaik carilah bawang putih yang nunggal. Bawang putih yang hanya satu biji bentuknya bulat seperti bawang merah. Nah, bentuknya seperti bawang merah tapi dia itu bawang putih ya. Itu nunggal namanya, hanya satu biji bawang putihnya. Itu akan lebih bagus. Nah, kalau foto dan bawang putih ini sudah siap saudaraku, itu kemudian sebelum kita tidur wajib untuk berwudu atau bersuci terlebih dahulu ya. Artinya bersihkan diri kita dari hadas kecil dan besar. Setelah berwudu ya, kemudian dibawa ke kamar. Foto dan bawangnya ini dibawa ke kamar, lalu duduk menghadap ke kiblat. Akan lebih bagus lagi, ingat, yang terbaik jamnya adalah di jam sepertiga malam ya. Tapi ya katakanlah kita mau mengambil cepatnya, bisa dimulai di atas jam 12 lah begitu ya. Jam 12 atau setengah 1 atau jam 1 atau setengah 2 atau jam 2. Nah antara jam itulah yang akan terbaiknya. Setelah berwudu, kemudian pegang foto dan bawangnya tadi, bawang putihnya tadi menjadi satu, digenggam dengan tangan kanan. Duduk menghadap ke kiblat. Kemudian apa yang dilakukan Gus? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebanyak 33 kali ya. Ingat, digenggam, didekatkan di depan wajah kita atau di depan bibir atau mulut kita. Ini kira-kira jaraknya 5 atau 10 cm dari bibir kita sambil digenggam, foto sama bawang putihnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu sebanyak
33 kali. Nah, setelah dibacakan 33 kali ya, dan ingat di saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi sebanyak 33 kali itu cukup hanya sambil membayangkan wajah yang ada di foto tadi atau si target. Bayangkan saja wajahnya ya, paham itu ya. Lalu setelah itu, setelah 33 kali, kemudian genggaman tadi dibuka ya, hadapkan ke bibir atau dekatkan ke mulut kita sambil ucapkan namanya. Cukup dipanggil namanya 3 kali. Saya berikan contoh, tapi ini hanya nama contoh ya. Katakanlah contohnya ini sih Nun. Nah, ya panggil saja. Bismillahirrahmanirrahim 33 kali digenggam, kemudian buka tangannya, kemudian panggil Nun, Nun, Nun. Nah, itu contohnya. Setelah dipanggil 3 kali namanya, kemudian tiup 3 kali juga. Nah, begitu ya, ditiup 3 kali. Setelah ditiup 3 kali, ya sudah, letakkan di bawah bantal ya. Jadi pertama diletakkan apa? Fotonya dulu. Fotonya diletakkan di bawah bantal dengan posisi menghadap ke atas ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai tengkurap fotonya, harus ke atas. Terlentang artinya fotonya itu. Kemudian letakkan bawangnya di atas foto, kemudian tutup dengan bantal, kemudian bantalnya ditepuk sambil ucapkan, tidak akan pernah bisa tidur nyenyak dalam tidurmu, tidak akan bisa hilang rasa rindu kasih sayangmu sebelum sebut namanya menemui aku. Sebutkan nama kita ya, dicatat itu. Simpel kan? Sudah, tepuk 3 kali, tidur. Terus proses cara melaksanakannya butuh waktu berapa hari, Gus? Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara masalah waktu ya atau hasil, itu saudaraku harus bisa memaklumi dan harus paham. Tidak semuanya kekuatan, keyakinan kita, kekusukan kita itu sama. Ini dari pengalaman sudah ada yang cukup hanya dilakukan semalam, besoknya dia langsung menghubungi, ada seperti itu. Ada juga yang 3 hari, ada. Bahkan ada loh yang sampai 3 minggu ya. Tapi maksimalnya itu paling lama 33 hari sudah paling lama banget. Kalau di antara saudaraku sampai 3 hari belum, 3 minggu belum, nah itu berarti memang perlu diingat, pasti ada yang salah, harap diulang lagi ya. Kalau memang kita tepat sesuai dengan anjuran yang sudah Gus Li ajarkan ini, insya Allah malam itu dilaksanakan, besok sudah ada kabar ya. Jadi itu tadi sedikit amalannya. Gus Li rasa tidak perlu harus ditulis, tidak perlu harus direkam. Dengan penjelasan singkat seperti ini, saudaraku sudah bisa paham ya. Toh ini sangat pendek. Yang panjang itu apa? Yang panjang itu adalah ceritanya. Karena apa? Kalau tidak Gus Li jelaskan secara detail seperti ini dari dasarnya sampai selesainya, yang Gus Li khawatirkan saudaraku tidak paham, baru melaksanakan sehari, besok sudah ngecat Gus Li. Gimana Gus, amalannya nggak manjur, nggak berfungsi. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang salah. Ingat di awal tadi, syarat diantaranya adalah luruskan dulu niatmu, benahi dulu sholatmu, kusukkan dulu hatimu, bersihkan dulu hatimu, yakinkan dirimu dulu kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha segalanya, dan apa yang kamu hajatkan saat ini pasti dijawab oleh Allah. Karena niatmu baik dan kamu yakin Allah itu maha memberi sesuai dengan janji Allah. Jika engkau minta sesuatu kepadaku, mintalah, maka akan ku berikan. Nah, yakin itu dulu. Nah, laksanakan secara istiqomah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Toh apa susahnya, ya toh? Paling waktunya juga hanya butuh waktu 1-3 menit. Katakanlah sampai 33 malam, di mana repotnya? 1, nggak bayar. Kedua, medianya hanya itu saja, nggak harus diganti dengan barang baru. Ya bawang putihnya itulah, fotonya itulah, ucapannya itulah. Toh setiap malam pun kita tetap mau tidur. Nah, sebelum tidur laksanakan saja proses itu. Banyak loh, banyak keuntungannya di situ. Dengan bersuci atau berwudu terlebih dahulu sebelum kita tidur, insya Allah akan memberikan efek ketenangan,
akan memberikan efek kedamaian, akan membersihkan diri kita sebelum kita menjelang tidur. Itu nilai positifnya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim selama 33 kali itu sudah suatu amal ibadah, suatu perbuatan yang bagus ya, yang insya Allah akan bisa memberikan dampak yang positif dalam hidup kita. Nah, itu mohon dipahami. Jadi jangan komentar dulu kalau belum dilakukan secara istiqomah. Kadang manusia ini selalu terburu-buru, maunya kayak mie instan aja. Mie goreng dibuka, direbus, langsung dicelor, dimakan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi harus dipahami ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sedikit saran dari Gusli. Selama dalam proses ini, bagi saudaraku semuanya dimanapun saja berada, baik itu yang masih gadis, masih bujang, janda, duda, itu perbanyak sambil melaksanakan amalan ini ya, perbanyak ibadahnya, wirid zikirnya. Jangan lupa juga dengan sedekahnya. Kepada siapapun dan dimanapun perbanyaklah sedekah. Berapa nilainya terserah dari saudaraku semuanya. Allah Maha tahu. Ya, niatkan dulu, luruskan dulu hatimu, diniatkan dulu jelas apa yang kamu lakukan ini adalah semata-mata hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Dan sebelum saya akhiri, Gusli seperti biasanya selalu mengingatkan kepada saudaraku semuanya, terlebih kepada seluruh subscriber dan para pencinta channel Jalan Surga ini selalu setia dan memberikan support dukungan di channel ini. Gusli ucapkan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah ikut membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini. Dan bagi untuk saudaraku yang mungkin baru bergabung, menemukan video ini dan bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon dengan segala kerendahan hatinya. Karena semua keilmuan, amalan, doa dan apapun itu yang sudah Abah Gusli share di video ini, yang sudah diupload di dalam YouTube ini, semuanya gratis, tidak perlu berbayar ya, semuanya gratis. Maharnya apa? Nggak ada Gus, nggak ada. Maharnya hanya satu. Dengan segala kerendahan hati, mohon keikhlasannya cukup dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan tekan tombol loncengnya. Untuk apa? Supaya kedepannya kalau Gusli membuat konten-konten video terbaru, saudaraku bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan di YouTube masing-masing. Dengan begitu akan selalu tahu perkembangannya ke depan. Ada ilmu apa lagi nih, ada amalan apa lagi nih, ada doa apa lagi nih. Nah, insya Allah semuanya itu akan bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya ya. Jadi kurang lebih mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada tutur kata, silap dalam berkata, ada ucapan yang salah yang mungkin tidak berkenan di hati saudara-saudaraku semuanya. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan sekali lagi terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.